Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Ini kelihatan enggak ya? Sudah terlihat ya? Kelihatan ya? Kelihatan tapi besar sekali. Oke. Sebelumnya saya Muhammad Tolodarisono dari Pandwasat Jakarta. Semoga hari ini kita semua sehat selalu dan kita bisa merefleksikan hasil pembuatan rencana evaluasi yang coba akan saya paparkan hari ini. Yang pertama itu adalah tabel produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Ini ada beberapa jenis kegiatan jenis pembelajaran. Pertama, kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu identifikasi masalah. Pada awalnya adalah rendahnya motivasi belajar yang masih dianggap masih umum, jadi belum semuanya. Kemudian yang 1.12 itu ada eksplorasi penyebab masalah, yaitu belum melakukan wawancara sekolah secara langsung untuk menemukan penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang titik 13 LK-nya penentuan penyebab masalah belum menentukan penyebab masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik secara spesifik pada mata pelajaran. Kemudian 1.4 yaitu belum menentukan masalah terpilih. Kemudian pada eksplorasi alternatif solusinya, ini adalah belum melakukan analisis eksplorasi alternatif solusi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya pada seluruh alternatif solusi yang ada. Kemudian pada menentukan solusi, yaitu belum memilih model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian pada jenis pelajaran yang kedua, itu adalah kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Pada identifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah rendahnya motivasi belajar. Kemudian pada eksplorasi penyebab masalahnya, melakukan kajian literatur untuk menemukan penyebab masalah. Kemudian penentuan penyebab masalah ini menentukan akar penyebab masalah dari rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian masalah yang terpilih akan diselesaikan, yaitu menentukan masalah terpilih, yaitu kurangnya literasi, numerasi, dan pengetahuan spasial peserta didik. Kemudian untuk eksplorasi alternatif solusi, yaitu menentukan alternatif solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Dan pada tahap menentukan solusi, yaitu menggunakan pembelajaran PBL, yaitu Project Based Learning, menggunakan metode kooperatif. Saya kecepatan ya ngomongnya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting tahu maksudnya. Iya. Lanjut lagi. Yang ketiga, jenis pelajaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu identifikasi masalahnya, yaitu melakukan analisis identifikasi masalah rendahnya motivasi belajar didik secara menyeluruh. Kemudian pada eksplorasi penyebab masalah, yaitu melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara daring. Kemudian penentuan penyebab masalahnya itu menentukan penyebab masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik secara spesifik pada mata pelajaran tertentu. Kemudian pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, yaitu menentukan masalah terpilih, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik dan akar penyebab masalah, yaitu metode yang belum inovatif. Kemudian eksplorasi alternatif solusi, yaitu melakukan analisis eksplorasi alternatif solusi berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada seluruh alternatif solusi yang ada. Kemudian menentukan solusi, yaitu memilih model, metode, dan media yang sesuai. Kemudian pada komponen yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, yaitu pada identifikasi masalah, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat, guru, dan kepala sekolah terkait masalah-masalah ini. Kemudian eksplorasi penyebab masalahnya, itu melakukan diskusi dengan rekan sejawat, guru, dan kepala sekolah terkait eksplorasi. Kemudian pada penentuan penyebab masalah, yaitu melakukan penentuan masalah rendahnya motivasi belajar serta didik melalui analisis dan diskusi. Kemudian pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan langkah-langkah strategi. Kemudian ada eksplorasi alternatif solusi, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat, guru, dan kepala sekolah berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Kemudian menentukan solusinya, itu merancang pembelajaran
PBL, yaitu Problem Based Learning menggunakan metode kooperatif. Lanjut lagi. Ada tabel yang selanjutnya adalah produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Pertama yang diobservasi adalah peserta didik. Ada 2 identifikasi masalah. Yang pertama adalah siswa MAN 21 Jakarta tidak dapat mengembangkan pengetahuan spasial. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan spasial peserta didik. Rencananya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui kegiatan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Kemudian keterangannya sudah dituangkan dalam rencana aksi yang pertama. Kemudian identifikasi masalah yang kedua adalah kurangnya pengetahuan literasi inovasi bagi siswa MAN 21 Jakarta. Yaitu rumusan masalahnya bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan literasi inovasi peserta didik. Kemudian rencananya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui kegiatan yang inovatif dan menyenangkan. Keterangannya itu sudah dituangkan dalam rencana aksi yang kedua. Kemudian aktivitas mendidik. Ini masalahnya adalah belum inovatif dalam mengajar. Bagaimana caranya dalam rumusan masalah? Yaitu dituangkan dalam rencana aksi solusi, yaitu melakukan pengembangan diri melalui kegiatan belajar mandiri. Kemudian keterangan adalah sudah dilakukan. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran masih monoton. Bagaimana caranya melaksanakan kegiatan pelajaran yang menarik dan interaktif dalam rumusan masalah? Kemudian rencana aksi solusinya adalah melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terstruktur dengan baik dan benar. Kemudian keterangannya itu sudah menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik dan benar. Pada tabel ketiga, ini adalah produk instrumen strategi evaluasi. Yang di sini yang menilai adalah bisa kepala sekolah ataupun rekan sejawat ataupun para pakar. Di sini ada beberapa dimensi. Pertama ada pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kemudian ada kerjasama, etika, sopan santun, dan kemudian yang ke-8 kemampuan berkomunikasi. Nah, ini ada uraiannya, ya beberapa uraian yang bisa dijabarkan dalam tabel 3 di sini. Dengan hasil uraian itu bisa dibuat penskoran yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dengan semakin tinggi penskorannya maka semakin baik. Seperti itu. Lanjut lagi ya. Tabel keempat, ini produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru atau kepala sekolah. Di sini yang jadi survei, objek survei adalah gurunya itu sendiri, ya, saya. Daftar pertanyaannya adalah memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, 5 memberikan penilaian yang objektif, 6 memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, 7 menguasai materi pembelajaran, 8 melibatkan siswa, 9 merespon positif pertanyaan dan jawaban, kemudian meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, memberikan umpan balik kepada tugas yang ujian yang diberikan, memiliki kecakapan dalam komunikasi, menerapkan peraturan di kelas, dan berjiwa sosial tinggi. Lanjut lagi. Tabel yang selanjutnya adalah produk instrumen strategi evaluasi. Nah, ini adalah dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Ini yang terakhir gambarannya. Yang pertama ada kegiatan pembukaan, jawab salam dan berdoa. Indikator pencapaian KD-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan capaian perkembangan anaknya itu menjalani kegiatan dengan penuh semangat. Di sini mungkin ada campuran dari kayak semacam Pak Tuwodo itu masih tabel 4 itu yang ditampilkan. Oh iya. Oh iya, maaf. Tadi terpause. Saking semangatnya. Iya, iya. Aku ngebut. Nggak ada komanya, Pak, titik terus. Iya. Oke. Lanjut lagi ya. Kemudian yang pretest ini menjawab pertanyaan tentang pola aliran sungai. Itu dengan pencapaiannya indikatornya itu bernalar kritis. Kemudian kegiatan intinya di sini ada semua sintak yang dilaksanakan. Orientasi siswa pada masalah ini ada berapa?
yang diawali dengan komunikasi, yaitu guru menyampaikan permasalahan, dan kemudian siswa mencermati video tentang jenis sungai yang ditayangkan pada layar, kemudian siswa memberikan tanggapan terkait video yang telah dilihat. Kemudian pada sintak yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini guru membentuk kelompok siswa, ya setiap kelompok 4 orang. Siswa diminta untuk membuat mind map. Jadi di sini produknya adalah sebuah mind map. Kemudian mencermati petunjuk yang diberikan oleh guru. Kemudian membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Kemudian di sini siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian guru memantau siswa dalam proses pencarian informasi dan siswa mendiskusikan informasi yang telah diperoleh. Kemudian sintak yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian siswa mengembangkan hasil diskusi dalam bentuk produk mind mapping. Guru membimbing siswa membuat mind mapping. Siswa menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Siswa memberikan tanggapan dan masukan atas presentasi kelompok lain fase. Kemudian sintak yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa menyampaikan hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini kegiatan prosesnya adalah menjawab pertanyaan tentang pola aliran sungai. Dan harapannya siswa bisa berpikir kritis dan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Refleksinya di sini adalah guru menanyakan kepada peserta didik apa yang sudah dipelajari hari ini dan bagaimana pelajaran kalian sukai dan apakah akan dilakukan selanjutnya. Tindak lanjutnya, guru menyampaikan pelajaran untuk hari berikutnya dan meminta peserta didik membuat tugas rumah berkaitan dengan pelajaran. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Boleh saya stop share, Paulina? Oke. Silahkan, mungkin kita bisa lanjut berikutnya. Nanti mungkin kalau sudah selesai semua, baru kalau ada waktu kita bisa komentar ya Pak Gading ya. J Bu Paulina, J. Ya, karena ini waktunya nih tinggal 35 menit. J. Jadi biar nanti pembuka sama penutup dulu nggih, untuk keperluan video mungkin Bapak Ibu nanti nggih. Begitu, langsung saja terima kasih sebelumnya saja kepada Pak Tolodo. Pak Eri, dipersilakan Pak Eri.